Pelanggaran normatif ketenagakerjaan di PT Perkebunan Mitra Ogan berlarut, tunggakan upah 20 bulan, aset perusahaan dijarah. Karyawan ancam bertolak ke Jakarta awal tahun 2026. PT Perkebunan Mitra Ogan, anak perusahaan badan usaha milik negara, diduga kuat melakukan pelanggaran normatif ketenagakerjaan terhadap para pekerja dan karyawannya. Perusahaan ini berada di bawah kepemilikan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau ID Food selaku holding pangan, serta PT Perkebunan Nusantara 3 Persero sebagai holding perkebunan yang saat ini berada dalam naungan Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia. Kondisi PT Perkebunan Mitra Ogan saat ini dilaporkan berada dalam keadaan sangat memprihatinkan dan nyaris lumpuh. Gaji atau upah karyawan tidak dibayarkan selama kurang lebih 20 bulan, terhitung sejak April 2024 hingga saat ini, tanpa kepastian waktu pelunasan. Selain tunggakan gaji, perusahaan juga menunggak berbagai kewajiban normatif ketenagakerjaan lainnya. Tunggakan tersebut meliputi iuran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga karyawan kehilangan perlindungan jaminan sosial, hak pensiun, utang perusahaan kepada karyawan, kekurangan pembayaran tunjangan hari raya, upah lembur, dana pendidikan, hak jubileum, serta hak-hak normatif lain yang seharusnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Akibat kondisi keuangan perusahaan yang terus memburuk dan tidak adanya kepastian penyelesaian dari manajemen, situasi di lapangan semakin tidak terkendali. Saat ini, terjadi aksi penjarahan dan pencurian aset perusahaan. Sejumlah aset milik PT Perkebunan Mitra Ogan dilaporkan hilang atau dikuasai pihak-pihak tidak bertanggung jawab, yang diduga terjadi akibat lemahnya pengamanan serta berhentinya aktivitas operasional perusahaan. Karyawan menilai bahwa kondisi ini merupakan dampak langsung dari kegagalan manajemen dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Perusahaan yang seharusnya menjadi bagian dari holding strategis nasional justru dibiarkan terpuruk tanpa kejelasan arah penyelamatan. Dalam upaya mencari keadilan, para karyawan telah menempuh jalur resmi dengan melaporkan permasalahan ini kepada Dinas Ketenagakerjaan, Disnaker Provinsi. Hasilnya, Disnaker telah mengeluarkan surat nota pemeriksaan kedua kepada manajemen PT Perkebunan Mitra Ogan sebagai bentuk peringatan lanjutan atas pelanggaran normatif ketenagakerjaan yang tidak kunjung diselesaikan. Pak, Bu, kami sudah keluarkan Pak nota kedua. Berdasarkan isi nota 2 tersebut, Disnaker memberikan batas waktu kepada perusahaan untuk merealisasikan pembayaran hak-hak karyawan. Apabila hingga 21 Januari 2026 tidak terdapat realisasi pembayaran dan penyelesaian kewajiban normatif, maka karyawan menyatakan akan mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk protes dan tuntutan keadilan. Kepada Saudara Direktur PTP Mitra Ogan Jalan Kolonel Haji Burlian kilometer 9 di Palembang, menindaklanjuti nota pemeriksaan nomor sekian tanggal sekian, diminta kepada saudara untuk melaksanakan isi nota pemeriksaan pertama tersebut dan melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dalam waktu 21 hari sejak diterimanya nota pemeriksaan ini. Apabila waktu yang telah ditentukan saudara tetap tidak melaksanakan nota pemeriksaan ini dan tidak melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami, akan diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan peraturan. Seluruh karyawan PT Perkebunan Mitra Ogan berencana bertolak ke Jakarta pada pertengahan Januari 2026. Aksi tersebut direncanakan dengan tujuan mendatangi Istana Negara, BPI dan Antara Indonesia, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan BUMN. Para karyawan berharap pemerintah pusat dan pemegang saham dapat turun tangan secara langsung untuk menyelamatkan perusahaan sekaligus menuntaskan pemenuhan hak-hak pekerja yang selama hampir 2 tahun terabaikan. Mereka menegaskan bahwa tuntutan ini bukan semata-mata soal upah, tetapi juga menyangkut keadilan, kepastian hukum, dan keberlangsungan hidup para pekerja beserta keluarganya. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari manajemen PT Perkebunan Mitra Ogan maupun pihak holding terkait mengenai langkah konkret penyelesaian permasalahan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kadis Naker Trans Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Indra Marsawan SHMM yang jauh-jauh datang ke Palembang. Bagi kita tepuk tangan dulu bersama tim. Yang pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini di tempat yang lumayan gerah ini kita dapat berkumpul. Mohon maaf bagi ibu yang datang dengan make-upnya mungkin luntur. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Selanjutnya kawan-kawan yang saya hormati, yang pertama hari ini kita berkumpul dalam rangka diskusi menyampaikan aspirasi yang kita tanggapi oleh beliau. Selanjutnya terakhir nanti kita akan terselis kawan-kawan, terselis terkait masalah kondisi saat ini. Saya sudah membuat terselis yang akan disampaikan di media. Namun bagaimana menyikapinya? Kita bicara tadi, keterangan sudah jelas kondisi keuangan yang tidak baik saja, tetapi dia punya holding RNI dan PTPN. Pak Kadis Naker kami sudah bicara dengan RNI, rupanya dia juga tidak baik-baik saja. Harapan kami sampaikan tadi Pak Kadis Naker, baik Oku maupun Sumsel dan pihak kepolisian maupun BIN yang hadir pada hari ini, bahwa kita ketahui Danantara Indonesia menerima dana segar dari pemerintah pusat sebesar 80 triliun untuk memperbaiki perusahaan BUMN yang bermasalah. Apakah kita cukup sedikit saja 100 miliar untuk membayarkan hak-hak kerja mitra organ? Saya kira itu hal yang sangat wajar. Pak Kadis, sekali lagi kami mohon minta kawal, kami mohon juga dibantu atas nota 2 ini. Lainnya adalah tergabung Pak Mas Hadi, penegakan hukum. Nanti kita bekerja sama, kalau sampai tanggal 21 hari lawan 1 bulan tidak ada, maka kita bersama Desa dan Polda Sumsel untuk melakukan langkah-langkah hukum bersama tim hukum. Nanti kami mohon juga tambahan dari Pak Ketua DPD KSP Sumsel yang bersama saya pada hari ini juga luar biasa hadir. Sekali lagi kawan-kawan, ini bukan sebuah akhir dari sebuah perjuangan, tetapi ini adalah minimal langkah konkret kita. Dan saya juga Pak Kadis Naker ini hadir perwakilan pensiunan mitra organ Pak yang sudah ada sekitar 92 hampir 100 lebih sudah pensiun belum dibayarkan hanya IPG normal, ini KPKI mungkin dalam waktu dekat selain pelanggaran normatif yang dimaksud hak pensiun, tetapi di dalam SK pensiun itu tidak dijelaskan, hanya menjelaskan ini hak kamu berapa juta, tetapi kapan dibayarnya tidak dijelaskan. Ada sudah 2 tahun, 1 tahun bahkan sudah meninggal dunia Bu, yang pensiun itu belum dibayarkan hanya ini. Kami mohon Pak sekali lagi untuk dikawal. Kita agak serak Pak Kadis Naker, sorry tadi agak sedikit teriak-teriak di depan, walaupun Pak Kadis Naker tidak ada tapi didengar oleh kawan-kawan dari pihak kepolisian dan lain-lain. Kami berharap Pak Kadis Naker, pihak kepolisian, Presiden Prabowo lagi menggalakkan bagaimana kesejahteraan dulu, bagaimana pekerja supaya makan, membuat program makan bergizi gratis. Tetapi di sisi lain Pak Kadis Naker, kawan-kawan PT Mitra Organ mengalami gizi buruk Pak, 20 bulan mereka belum dibayarkan. Sedih Pak, kawan-kawan ada yang kalau isu kawan-kawan di lantai 3K digugat suaminya ini Pak, mereka tidak dibayar haknya, digugat Pak oleh istrinya, bahkan tidak dibayarkan haknya, sehingga sekarang banyak yang diceraikan oleh istri gara-gara gajinya. Sekarang mereka bekerja serabutan Pak, yang jual sayur, ada yang di sawah, ada yang lampas, saya lihat ada yang kerja bangunan dengan tidak dijelasan nasib mereka. Sekali lagi kami mohon kawal Pak, permasalahan ini syukur-syukur ada yang membantu kami bertemu dengan Danantara Indonesia, karena Kementerian BUMN sudah mengalihkan semua urusan perusahaan BUMN ini kepada BPI Danantara. Nah itu Pak Kadis Naker, sekali lagi terima kasih. Terus terang saya sedih dan bagaimana nasib mereka ini. Saya rasa kawan-kawan kalau mau disampaikan silakan, tapi ini sudah sangat jelas, padat. Mudah-mudahan dapat diterima oleh kita semua. Terkait 2 hal yang lain, bagaimana pemerintah daerah dan provinsi hadir, saya rasa saya jelaskan di provinsi dulu kita juga permasalahannya diterima oleh Pak Gubernur ya, melalui Pak Sekda, waktu itu PJ Kadis Naker Sumsel, Pak Edward Chandra sudah menanggapi keluhan kita. Bagi itu juga dengan masalah saya bilang tadi, mohon maaf Pak Kadis Naker, para anggota dewan yang terhormat baik di Sumsel, baik di Oku, baik di PRI Pak, mereka ini kalau 6 bulan
bulan menjelang pilihan Pak, ketika kita komunikasi langsung ditanggapi Pak, langsung ditanggapi Pak. Acara seperti ini tidak diundang-undang, tapi ketika hari ini diberitahu undang-undang mereka tidak datang Pak. Mohon maaf, saya Bapak tidak bisa nyambut dewan. Ada bahasa kalau mereka menerima bahasanya cuma hilang, hilang. Ada bahasa di Batam, ada kena baru. Karena ini bukan terjadi dengan PRD provinsi, atau kabupaten juga, dan bahkan di PRD pusat inilah yang terjadi. Pak, kenapa saya kumpulkan tanggal 15 Desember ini Pak? Ada janji manajemen akan menyelesaikan di akhir Desember. Kalau hari ini tidak dikumpulkan, kalau hari ini nota 2 tidak dikumpulkan, maka saya angkat tangan. Kalau kawan-kawan ini melakukan aksi, mereka ada sudah bersadar. Pak, bagaimana saya aksi di kebun? Saya akan bakar aset di Traogan, saya akan bakar pabrik, saya akan mati kebun. Benar kawan ya? Saya minta tahan kawan-kawan, percayakan kepada kami di Sumatera Selatan bersama KSPSI, bersama insya Allah besok kawan-kawan. Bapak Ketua kita Jumhur Hidayat akan hadir di Sumatera Selatan, dan kami minta sampai itu mendesak BPI dan Tentara Perhubungan itu hadir dalam permasalahan ini kawan-kawan. Kenapa? Ini sudah kritis, ini sudah tragis, di saat menentu. Kenapa saya memberu-beru permasalahan ini? Saya sedih Pak Kadis Nagar, kalau bicara masalah ini, apakah saya tidak dibayar seberapa pun? Apakah kawan-kawan bayar iuran selama beberapa bulan ini? Tidak kan? Hasil hadir ini bagaimana Pak? Saya hanya keterpanggilan jiwa, hati nurani saya melihat nasib kawan-kawan 500 lebih karyawan serta 100 pensiunan yang hanya tidak dibayarkan. Inilah bentuk dari kita mencari amal ibadah. Mudah-mudahan Allah SWT mendengar apa yang menjadi mohon kita, permohonan kita. Karena sedemikian kawan-kawan,